Bali, Pulau Dewata dengan 1000 pura, nafas kehidupan mayoritas beragama Hindu. Berbagai ritual keagamaan selalu menghiasi ragam kehidupannya. Begitu juga Kabupaten Karangasem. Ujung timur Pulau Bali kental dengan berbagai ritual keagamaan yang ditunjukkan kepada Hyang Pencipta, Ida Sanyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tatanan kehidupan masyarakat di Karangasem diatur dalam struktur lembaga adat yang disebut Desa Pekraman, di mana dalam setiap desa pekraman terdiri dari beberapa banjar adat yang merupakan kumpulan dari warga masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Awig-awig merupakan dasar berperi kehidupan dan berpijak dalam menentukan jalannya desa adat. Setiap desa pekraman memiliki tanggung jawab pura yang diempon yang disebut dengan Kahyangan 3. Antara lain Pura Pusah, Pura Desa atau Bali Agung, dan Pura Dalem. Setiap pura di Kahyangan 3 memiliki ritual upacara keagamaan baik dalam bentuk usabe maupun piodalan. Begitu pula dengan Desa Pekraman Duda yang terletak di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Om Swastiastu. Kami di Desa Pekraman Duda terdiri dari wilayah kedua desa dinas, yaitu Desa Duda dan Desa Duda Timur. Jadi batas-batas wilayah kami di Desa Pekraman Duda itu ada 9 desa adat yang membatasi daripada Desa Pekraman Duda, yaitu dari utara Desa Adat Griana Kangen, di timur laut Sibetan, Desa Adat Sibetan, di timur Desa Adat Putung, di tenggara Desa Adat Patah, di selatan Desa Adat Telengan, di barat daya Desa Adat Padang Tunggal, di barat Desa Adat Selat, di barat laut Desa Adat Santi. Jadi ada 9 batas-batas desa, yaitu ada di tengah-tengah Desa Pekraman Duda itu sendiri, yaitu dengan 27 banjar adat atau banjar patus. Mayoritas penduduknya sebagai petani dan berkebun karena sebagian besar wilayahnya adalah kebun salak. Dari 27 banjar adat mungkin rata-rata ada 200 kakak di setiap banjar, hampir 3.150 kakak dari jumlah kakak yang ada. Jadi jumlah jiwanya melebihi daripada 11.000 jiwa yang ada di Desa Pekraman Duda itu sendiri. Di Desa Pekraman Duda juga memiliki Kahyangan 3, salah satunya adalah Pura Dalem. Desa Pekraman Duda mempunyai Kahyangan 3, Pura Pusah dan Pura Bali Agung menjadi satu wilayah, satu tempat, yaitu di Duda itu sendiri di tengah-tengah Desa Pekraman Duda. Pura Dalem itu agak ke selatan dari Pura Pusah, yaitu tepatnya pas di Banjar Adat Dalem, di Banjar Adat Dalem. Sebagai pura yang merupakan bagian dari Kahyangan 3, Pura Dalem Desa Pekraman Duda juga memiliki ritual yang disebut dengan Usabe Dalem. Usabe Dalem di Desa Pekraman Duda dilaksanakan setiap tahun, yaitu menjelang Hari Raya Nyepi. Pura Dalem merupakan salah satu Kahyangan 3 yang kami empon di Desa Adat Duda. Nah, di mana aci atau
usabe dalam yang lebih dikenal dengan usabe dodol. Nah, kami laksanakan setiap 365 hari sekali atau 1 tahun sekali pas nuju tilem kesange atau panglong ping 13 atau panglong ping 14 nuju Biantara. Nah, salah satunya apakah itu panglong ping 13, ping 14 atau tilem kesange. Akan tetapi waktunya itu harus Biantara utawi Kajeng. Nah, kita menghindari pelaksanaan upekara di Desa Adat Duda itu pasah atau beteng. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, dalam usabe dalam dipersembahkan berbagai sesajen sesuai dengan tradisi di Desa Pekraman Duda. Dari sesajen-sesajen yang dipersembahkan, salah satu jajan yang harus juga dipersembahkan adalah jajan dodol. Dalam setiap sesajen, dalam pelaksanaan usabe dalam, warga selalu membuat dan mempersembahkan dodol dalam sesajennya. Oleh karena dalam setiap usabe dalam di Desa Pekraman Duda harus membuat dan mempersembahkan jajan dodol, maka sering disebut usabe dalam itu dengan nama usabe dodol. Kenapa disebut dengan usabe dodol? Oleh karena piranti atau sarana utama dari wewantenan atau Banten yang dipersembahkan di Pura Dalem ini adalah dodol. Selain juga piranti-piranti yang lain seperti jajauli, kemudian kiping, kemudian satuh dan lain-lain. Nah, itu pun dilengkapi dengan olahan-olahan yang terbuat dari bahan babi atau kerbau, demikian juga ada dari ayam. Nah, khususnya yang menonjol di sini adalah sate sebagai pelengkap dari Banten ataupun upekara. Jauh hari sebelum puncak pelaksanaan usabe dalam atau usabe dodol, para warga sudah mempersiapkan bahan-bahan membuat dodol. Untuk pembuatan dodol bisa dimulai sekitar 21 hari, 3 minggu sebelum pelaksanaan usabe dodol. Dodol dibuat dari tepung ketan, gula merah, dan santan. Yang mana dodol tersebut bahannya yang utama adalah tepung ketan, ditambah dengan sebagian kecil tepung beras. Proses pembuatannya sehari sebelumnya, warga mulai mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan dipakai membuat dodol. Bahan-bahannya seperti beras ketan, kelapa, dan gula merah dipersiapkan. Sedangkan peralatan berupa periuk besar dari tanah liat terlebih dahulu dilapisi dengan lumpur tanah agar lebih tebal dan mengurangi panas api kayu bakar saat memasak dodol sehingga tidak menyebabkan gosong. Buah kelapa yang sudah dikupas dan dicukil dibersihkan dari kulit arinya. Ini bertujuan agar santan yang dihasilkan putih bersih tidak berisi serpihan kulit ari kelapa. Nah, kelapa yang dibuat itu perbandingannya dengan ketan adalah 1:5. Kalau 1 kilogram tepung ketan, mereka menyiapkan 5 butir kelapa. Itu dengan pelipatannya. Misalnya kalau mereka membuat 3 kilogram, kalau istilah di sini adalah basan 3 gitu. Basan 3, maka kebutuhan akan santan itu dikalikan 3. Sedangkan beras ketan dibersihkan dan direndam selama semalam, di mana besoknya akan ditumbuk menjadi tepung ketan. Keesokan harinya, proses pembuatan dodol mulai dilakukan. Ada beberapa warga yang bahu-membahu saling tolong-menolong membuat dodol. Ada yang memarut kelapa untuk membuat santan, ada yang menumbuk beras ketan untuk membuat tepung ketan, dan sebagian pula membantu mengayak hasil tumbukan beras ketan sehingga memperoleh tepung ketan yang halus. Ada pula yang mengiris gula merah agar halus. Juga menggunakan gula aren atau gula Bali istilahnya di sini, atau gula merah.
Nah itu pun bervariasi tergantung dari kebutuhan, apakah masyarakat itu suka yang agak manis ataupun mungkin yang kurang manis, itu menyesuaikan kebutuhannya. Setelah mendapatkan santan dari buah kelapa, kemudian dicampur dengan irisan gula merah yang selanjutnya dimasak sehingga gula merah larut dalam santan tadi. Setelah campuran gula merah dan santan dirasa matang, kemudian dicampur dengan tepung ketan dalam periuk besar. Diaduk rata, kemudian dimasak di tungku menggunakan kayu bakar. Memasak dodol di Desa Duda masih mempergunakan kayu bakar. Ini bertujuan agar kematangan dodol bisa sempurna dengan pengapian yang kecil dan merata. Nah, pemasakan dari dodol ini kurang lebih 4 sampai dengan 6 jam. Nah, dari sejak tepung pertama kali dimasukkan. Kalau dari santan mungkin lebih dari 9 jam. Kemudian bahan-bahan yang sudah dicampurkan tersebut diaduk, tidak boleh berhenti. Dengan terus diaduk mempergunakan sendok kayu panjang disebut gancong. Terus diaduk agar dodol matang dengan sempurna. Hal ini juga menjadikan matangnya dodol akan merata. Selain itu, untuk menghindari dodol menjadi kerak yang tebal di dasar periuk yang dipakai memasak. Terus diaduk tanpa henti dengan bergantian. Diaduk sampai dodol tersebut dianggap matang. Nah, kematangan dari dodol tersebut itu dibuktikan dengan kalau seandainya dilekatkan dengan di rambut ataupun di kulit itu tidak melekat atau tidak lengket. Setelah dianggap dodol yang dimasak dengan diaduk terus-menerus matang, kemudian diangkat dan didinginkan. Selanjutnya, proses membungkus dodol yang disebut muntil dalam bahasa Balinya. Yang dipakai kulit pembungkus dodol adalah kelopak pinang yang dalam bahasa Balinya disebut upih. Ada juga yang menggunakan kulit jagung untuk membungkus dodol khusus yang ukurannya kecil-kecil. Nah, kemudian khusus untuk membuat jajuli itu ada waktunya, yaitu 4 hari menjelang usabe dodol. 4 hari itu namanya dina penyajian. Nah, kemudian 2 hari menjelang usabe dalam dilaksanakan penampahan. Nah, di sana masyarakat kami membuat sarana-sarana upekara seperti lawar, sesate, pesan, dedeleg, lembat, asam dan sebagainya. Pada puncak usabe dalam, pagi hari diawali dengan nangyang Ide Betara Dalam di Pura Dalam. Pertama kali yaitu sekitar jam 5:30 pagi itu ngadegang adegan Ide Betara. Nah, adegan Ide Betara tersebut itu berupa di sini karena tidak ada perlinggan Ide Betara berupa arce dan sebagainya, itu disimbolkan dengan menggunakan pohon pisang. Itu pohon pisang yang baru tumbuh, yang cabangnya baru atau daunnya baru keluar 3 daun muda. Nah, kemudian di bawahnya didasari oleh dengan buah pisang yang sekurang-kurangnya 17 biji, 17 buah pisang itu dalam satu sisir pisang, satu icas pisang. Nah, pisang ini khusus juga adalah pisang kayu, tidak boleh menggunakan pisang yang lain dan tidak boleh cacat sedikit pun. Pisang tersebut harus mulus
Nah, kalau seandainya jero desa yang mempunyai kewajiban untuk menyiapkan ini belum bisa memperoleh pisang yang mulus yang jumlahnya lebih dari 17 bulir dalam satu ijas tersebut, maka Upekara Ngadegang ini belum bisa dilaksanakan. Setelah prosesi Nangiang Ide Betara Dalem, warga sudah mulai berbondong-bondong ke Pura Dalem dengan membawa sesajen persembahan masing-masing. Ada beberapa warga yang membawa sesajen berbentuk buntilan besar yang diusung oleh beberapa orang. Di Sabu Dalem ini, nah selain bebantenan yang biasa menggunakan onggar-onggar yang biasanya dijunjung oleh ibu-ibu atau para ibu, nah demikian juga ada wewantenan atau banten yang berupa jajan ataupun sanganan, jaju uli atau jaju buntilan. Nah seperti ini yang beratnya bisa mencapai sampai 100 kilo. Nah dibuat sedemikian rupa kemudian digotong oleh masyarakat ataupun keluarga yang memiliki upekara. Nah khususnya adalah keluarga yang memiliki sot atau sesangi. Nah tujuan dari upekara ini adalah untuk naur atau membayar kaul atau sesangi bagi masyarakat kami yang mempunyai kaul. Misalnya karena sakit, karena cita-citanya berhasil, dan lain-lain. Nah ini dipersembahkan kepada Ide Betara Sakti yang melingga di Pura Dalem. Sesajen ini berisi jajan uli yang dimasukkan dalam buntilan besar. Berat jajan uli ini bisa mencapai 100 kg bahkan lebih. Sesajen yang disebut buntilan ini merupakan sesajen persembahan warga yang mempunyai kaul di Pura Dalem. Kaul dapat berupa karena sembuh dari sakit, sukses meraih cita-cita maupun kaul lain yang telah dapat dicapai sesuai harapan dan doanya. Perlu juga kami jelaskan, selain jaju buntilan, juga ada jaju sokan namanya, sarwet lu, yang terdiri dari 3 buah jajan yang digotong oleh laki-laki biasanya, nah ditambah dengan sarwet lu yang di dalamnya ada jaje uli 3 buah, kemudian dodol 3 buah, kemudian juga buah-buahan lain juga serba 3, nah, sehingga disebut dengan sarwet lu. Nah itu digotong dari pagi diaturkan ke Pura Dalem. Prosesi di Pura Dalem diawali dengan memotong sapi persembahan sebagai caru. Ada yang bertugas memotong dan mengolah sapi persembahan tersebut. Kegiatan memotong dilakukan di halaman luar Pura Dalem. Nah, di desa Pekeraman kami, nah menurut awig yang kami ikuti sejak dulu dan restu yang berlaku di Sadat Ude, bahwa penggunaan caru yaitu dengan bayang-bayang sapi ya dengan dasar bayang-bayang sapi itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Sebagai dasar caru yang dibutuhkan adalah punggalan atau kepala dan kulit sapi sebagai bayang-bayang. Nah kemudian dagingnya itu diolah dipergunakan sebagai sebagian bahan konsumsi. Nah selain juga untuk
aturan caru. Selesai membuat sesajen caru dari kepala, kulit, dan kaki sapi tadi, barulah persembahan sesajen yang dibuat prajuru desa dipersembahkan. Pelaksanaan upacara di Pura Dalam ini itu dilaksanakan oleh pemangku desa. Akan tetapi puncak piodalannya itu dipuput oleh Ide Pedanda. Selesai persembahan sesajen desa, dilanjutkan dengan persembahan sesajen warga lain yang baru datang ke Pura Dalam. Demikian seterusnya, silih berganti sampai dirasa semua warga desa adat Duda telah sembahyang ke Pura Dalam. Sore hari, ketika sudah tidak ada lagi warga yang datang untuk sembahyang, barulah prajuru desa melakukan prosesi nginep Ide Betara Dalam. Prosesi nginep ini dilakukan di areal utama Mandala Pura Dalam. Personifikasi dari Pralingga Ide Betara Dalam yang dibuat atau ditangiang pada subuh pagi tadi dilugas dan dipendam atau dikubur pada areal pelataran Pura Dalam. Selesai prosesi nginep dan mendam, maka selesai pula prosesi Usabo Dalam di Desa Pekraman Duda yang sering disebut Usabo Dodol karena tidak terlepas dari jajan dodol yang harus dibuat sebagai sesajen dalam Usabo ini. Ada pesan yang sangat arif tersirat dalam penyebutan Usabo Dalam dengan nama Usabo Dodol. Hal ini bertujuan agar krama desa adat senantiasa ingat dan selalu membuat dodol apabila digelar Usabo Dalam. Sehingga dodol sebagai bagian utama dalam sesajen pada saat Usabo Dalam tetap dibuat sehingga lestari keberadaannya. Walaupun dewasa ini ada berbagai macam jajanan di pasaran yang telah berkembang dan di masyarakat. Demikianlah rangkaian daripada aci atau upakara Usabo Dalam atau yang dikenal dengan Usabo Dodol kami di Duda. Semoga Usabo Dodol ini dengan piranti dodol yang paling utama itu bisa dilaksanakan setiap tahun sekali dan tetap ajak di Desa Pekraman Duda, dan semoga nantinya Usabo Dodol sebagai piranti utama di Desa Pekraman Duda ini sebagai maskot yang kami bisa pertahankan sebagai warisan budaya lokal yang adiluhung yang bisa dikenal tidak hanya di Bali, tapi sampai di mancanegara. Semoga walaupun kecil kami di Duda ini,
secercah harapan nantinya buat kerama kami dan bisa ke depan terus bisa terwarisi buat generasi-generasi kami, dan nantinya pada akhirnya kami di Dude itu bisa dikenal sampai ke mancanegara. Demikianlah harapan kami kepada kerama kami, terutama warga kami yang telah sangat luar biasa dan tak henti-hentinya. Semoga atas warunugraha Ida Sang Hyang Widewasa, semoga semua berjalan lancar dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.